Sembari menunggu kelompok 9 mencari jawaban, mari kita dengar presentasi dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Meli, yang kedua Okta, dan yang ketiga Bisa. Kepada kelompok 10 saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Perkataan konstitusi berarti membentuk atau pembentukan. Berasal dari kata kerja constituer di dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk adalah suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sementara itu di dalam bahasa Belanda mempergunakan kata grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar grond dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia mempergunakan kata undang-undang dasar sama artinya dengan grondwet yang digunakan di dalam bahasa Belanda. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok atau fundamental mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap berdiri. Oleh karena itu, peraturan yang termuat di dalam konstitusi harus tahan uji, jangan sampai sendi-sendi itu memiliki celah untuk disalahartikan atau bahkan diganti oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangunan suatu negara itu kokoh. Dengan demikian, maka tidak ada seorang pun yang dengan serta-merta dapat menggantikan sendi-sendi itu dengan tiang-tiang yang lainnya, coraknya, dan yang akan mengubah wajah negara. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara, yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik atau prinsip-prinsip dasar sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Hermann Heller membagi konstitusi dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama konstitusi sebagai sosial politik, yang kedua konstitusi sebagai pengertian hukum, dan yang ketiga yaitu konstitusi sebagai peraturan hukum. Sementara itu Liselli, seorang tokoh sosialisme, membagi konstitusi dalam 2 pengertian, yaitu konstitusi adalah kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, dengan konstitusi adalah apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah dari suatu negara. Sedangkan Carl Schmitt memberikan pengertian konstitusi yaitu konstitusi dalam arti absolut, dalam arti relatif, dan dalam arti positif, dan konstitusi dalam arti ideal. Di Inggris, yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah Constitution of Clarendon 1164 yang disebut oleh Henry II sebagai Constitutions. Hubungan antara gereja dan pemerintahan negara pada masa pemerintahan kakeknya yaitu Henry I, konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Misa. Kepada Misa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan konstitusi pertama di Indonesia. Konstitusi pertama disebutkan oleh Piagam Madinah, akan tetapi terdapat 2 pendapat yang tidak selaras mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi. Pertama, pendapat yang tidak mengakui Piagam Madinah sebagai suatu konstitusi. Kedua, pendapat yang mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Terkait dan dua pendapat tersebut, pendapat kedua relatif berlandaskan bila dilihat kepada yang mengungkapkan sifat yang khas serta fundamental dari bentuk konstitusi. Piagam Madinah merupakan piagam perjanjian damai yang mampu menyatukan berbagai perbedaan suku, golongan,
terbentuknya Piagam Madinah tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan, konflik, dan kepentingan dari tradisi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam Piagam Madinah menjadi jawaban atas permasalahan pada waktu itu. Kajian-kajian yang telah dilakukan penelitian memiliki sudut pandang dan ketetapan yang berbeda atas pengajian Madinah, namun belum ada yang dapat menjelaskan secara mendalam atas peristiwa Piagam Madinah dengan menggunakan alat analisis konflik atau Muhammad Burhanuddin 2019. Sementara itu, jika dikaji muatan materi Piagam Madinah yang didapat gambaran tentang karakteristik masyarakat negara Islam pada masa-masa awal kelahiran perkembangannya. Jelaslah bahwa konstitusi merupakan dokumen yang hanya memuat prinsip-prinsip pemerintahan bersifat fundamental. Ini berarti konstitusi hanya mengandung hal-hal yang bersifat asas atau pokok. Oleh karena itu, konstitusi suatu negara Madinah, pandangan para ahli menyebutkan naskah politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari segi pengertian Kreter, Piagam Madinah ialah dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah, yang menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nelly. Kepada Nelly kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi konstitusi secara lengkap. Yang pertama, mengatur kekuasaan pemerintahan. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan akan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Fungsi yang kedua, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. Konstitusi menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ini mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Yang ketiga, menentukan batasan-batasan kekuasaan. Konstitusi mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum. Yang keempat, mengatur proses perubahan. Konstitusi menguraikan bagaimana perubahan atau amandemen terhadap konstitusi dapat dilakukan. Ini seringkali melibatkan prosedur yang rumit dan memerlukan persetujuan yang luas. Yang kelima, mengatur hukum. Konstitusi sering mengandung norma-norma hukum yang lebih spesifik seperti peraturan mengenai perpajakan, hak milik, atau kebijakan sosial. Yang keenam, mengatur otonomi daerah. Konstitusi dapat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk tingkat otonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah. Yang ketujuh, memberikan pedoman moral. Konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, membantu membentuk karakter bangsa. Yang ke-8, mengatur hubungan internasional. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan internasional negara, termasuk prosedur untuk menyetujui perjanjian internasional. Selanjutnya, perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tetapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Menurut Khalid, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama, bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sistem yang kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama berarti terjadinya pergantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau undang-undang dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap Undang-Undang 1945, yaitu amandemen undang-undang yang pertama tahun 1999
dan yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Sejak bergulirnya gerakan reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan. Prosedur perubahan UUD 1945 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 37 bahwa merubah UUD 1945 harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR, dan kemudian putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Setelah amandemen yang keempat, pasal 37 UUD 1945 mengalami perubahan bahwa perubahan pasal-pasal UUD dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 10. Selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan. Jadi saya akan mengambil pertanyaan yang telah kalian buat. Selanjutnya, sembari menunggu kelompok 10 mencari jawaban, kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok 9. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hara. Apa peranan konstitusi dalam menjaga hak-hak dasar warga negara dan membatasi kekuasaan pemerintahan? Yaitu menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Yang kedua, memberikan landasan hukum. Konstitusi memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar bagi setiap warga negara. Yang selanjutnya, menjamin keadilan sosial. Konstitusi memastikan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya nasional. Lalu, memastikan keadilan, integritas, dan kepercayaan. Konstitusi merupakan pilar utama untuk memastikan keadilan, integritas, dan kepercayaan dalam pemerintah. Itulah yang jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah bisa diterima? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Ismania, yaitu mengapa konstitusi sangat penting sekali bagi negara. Jadi, konstitusi negara itu adalah peraturan ketatanegaraan. Jadi, andaikan negara itu adalah permainan dan kita itu pemainnya, dan di dalam permainan itu harus ada yang namanya aturan. Jadi kenapa aturan itu penting? Kalau di dalam permainan itu agar tidak ada yang curang dan tidak ada yang semena-mena dan mengambil peraturannya sendiri. Jadi kenapa konstitusi negara itu sangat penting di dalam negara? Karena agar negara kita ini berdiri dengan damai, rukun, dan tentram. Karena jika kita tidak memiliki konstitusi negara, maka negara kita ini bagaikan rumah yang berdiri tanpa atap dan fondasi. Seperti halnya negara kita itu akan mudah runtuh dan mudah dijatuhkan dengan pihak-pihak yang tidak menginginkan negara itu runtuh. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Atika Zalfa, yaitu pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila suatu negara tidak menjamin konstitusi? Ada beberapa poin tentang jika tidak adanya konstitusi di negara, yaitu yang pertama, tidak adanya aturan yang
dan 10. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.